Pada semangat nggak Bapak Ibu semuanya ini? Oke. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. pagi, pagi, pagi. Wah, dahsyat. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Baik, izin Bapak Ibu ya, saya Reza Haryadi. Hari ini salah satu moderator yang akan memoderatori acara ini dan nanti pembicara utama kita Pak Haikal yang memang ahlinya di bidang energi terbarukan, konservasi energi Bapak Ibu. Saya sedikit kasih brief dulu Bapak Ibu sebelum Pak Haikal masuk ke topik utama kita. Jadi sebenarnya sekarang banyak pertanyaan, gimana sih kondisi bumi kita pada saat ini? Karena mungkin Bapak Ibu aware ya, mungkin dulu zaman tahun 2000-an atau at least di bawah 2010 gitu. Ada daerah-daerah yang mungkin kita suka pergi misalnya ke daerah Puncak, ke daerah Lembang, atau mungkin di daerah-daerah kita di luar Jawa juga daerah-daerah tinggi yang sebenarnya pada saat itu kita datang ke sana itu kondisinya dingin ya, masih dingin lah gitu Bapak Ibu. Tapi belakangan semakin ke sini gitu ya, mungkin kita mampir lagi atau kita berwisata lagi ke tempat-tempat itu dan ternyata suhu apa areanya ya suhu wilayahnya itu udah nggak sedingin yang dulu-dulu lagi Bapak Ibu. Atau secara general kita di rumah lah katakanlah mungkin dulu di rumah kita pakai kipas angin segala macam gitu ya penghawaan yang alami toh masih baik-baik aja gitu. Sedangkan sekarang mostly pasti kalau udah nggak pakai AC itu kayaknya udah panas banget. Nah, sebenarnya yang jadi pertanyaan secara general itu gimana sih kondisi bumi kita pada saat ini Bapak Ibu? Dan ini banyak yang ditanyakan dan juga ahli dari berbagai belahan negara tentu akhirnya mereka mencoba mencari tahu sebenarnya bagaimana kondisi bumi kita saat ini gitu. Kemudian muncul sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Sebenarnya ini pertanyaan yang cukup menarik dan bisa menjadi perhatian kita semua di sini adalah apa yang akan terjadi kalau suhu di bumi kita ini itu meningkat 2 sampai 3 derajat Celcius secara konstan Bapak Ibu. Karena memang sekarang pada faktanya itu memang terus meningkat dari tahun 1980-an, 1960-an sampai dengan 2025 ini sebenarnya suhu bumi memang terus meningkat. Tapi apa yang akan terjadi? Nah, kita perlu aware Bapak Ibu sebenarnya bagaimana sih kondisi bumi ini dengan semakin panas, semakin apalagi ada istilahnya namanya global warming dan bahkan terminologi global warming semakin ke sini semakin berubah Bapak Ibu menjadi yang namanya global boiling. Artinya bumi kita ini udah benar-benar mendidih dan semakin panas Bapak Ibu. Nah, kita akan tunjukkan sebuah video. Ini adalah video dari film, tapi sebenarnya yang menariknya cerita fiksi itu adalah eh, apa ya semacam clue lah Bapak Ibu. Kira-kira apa yang akan terjadi jika bumi kita ini suhunya itu terus meningkat? Kita akan saksikan videonya Bapak Ibu. Izin saya putarkan. Oh, sebentar. Saya putarkan. Yap. Children born today are up to 7 times more likely to face extreme weather than their grandparents. If global temperatures do rise by 3 degrees, what would their world look like? Rising sea levels, desertification. Hollywood has always enjoyed imagining the end of the world. While blockbusters like this are clearly fiction, this film will show the scenario we all face unless more drastic measures are taken to stop burning fossil fuels. Children born Saya ulang today are sekali up to lagi. 7 times more likely to face extreme weather than their grandparents. If global temperatures do rise by 3 degrees, what would their world look like? Rising sea levels, desertification. Hollywood has always enjoyed imagining the end of the world. While blockbusters like this are clearly fiction, this film will show the scenario we all face unless more drastic measures are taken to stop burning fossil fuels. Iya, jadi Bapak Ibu, sebenarnya sekarang suhu bumi itu semakin meningkat dan itulah kenapa akhirnya tadi terjadinya pemanasan global dan mungkin Bapak Ibu di sini ada yang dengar istilahnya kenapa perusahaan-perusahaan harus ngelakuin dekarbonisasi. Nah, kalau kita kaitkan sebenarnya dari beberapa pengalaman kita juga ngehandle sebagai konsultan gitu ya, kita menurunkan emisi karbon, kemudian mereka fokus kepada penurunan kelistrikannya untuk bisa diaudit energinya. Ini adalah satu kesatuan yang inline Bapak Ibu. Jadi dengan terjadinya tadi pemanasan global, climate ini berubah gitu ya. Akhirnya bumi-bumi dan kita tahu yang semua dicanangkan oleh negara-negara, mereka harus mencapai target net zero, entah itu di 2060, entah itu di 2055 atau 2050 gitu ya Bapak Ibu. Itu adalah karena terjadinya pemanasan global ini di mana ada efek gas rumah kaca yang akhirnya mereka perusahaan-perusahaan ini harus bertanggung jawab untuk melakukan penurunan emisi karbonnya. Nah, salah satu hal yang paling penting untuk sebuah perusahaan bisa melakukan penurunan emisi karbon adalah dengan menurunkan kelistrikannya Bapak Ibu. Energinya harus dihemat gitu kurang lebih. Nah, nanti Pak Haikal akan menjelaskan lebih lanjut. Tapi memang sebenarnya
kita bisa lihat di data di sini Bapak Ibu. Jadi yang menarik adalah Indonesia jadi salah satu negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia Bapak Ibu. Jadi masuk ke dalam top 10-nya. Di luar yang China, Amerika, ya India kita tahu itu mereka memang negara industri yang cukup besar. Tapi menariknya Indonesia masuk di sini karena memang hutan kita juga sangat berpengaruh lah untuk kita bisa eh, apa ya mengekspansi agar kita bisa menurunkan emisi karbon dan berkontribusi pada penurunan karbon global. Kita punya opportunity di situ. Dan kenapa kita hari ini fokus kepada bangunan Bapak Ibu? Karena memang kalau kita lihat tadi emisi karbon global, terjadinya pemanasan global karena adanya emisi karbon, perubahan climate change. Tapi faktanya berdasarkan data Bapak Ibu bahwa bangunan itu menyumbang emisi karbon sebesar 38% sampai dengan 40%. Nah, oleh karena itu dia kenapa menggenerate begitu banyak karbon karena dia mengenerate energi listrik yang cukup besar. Jadi hampir semua misalnya di negara kita menggunakan fossil fuel gitu ya, tapi itu di-generate untuk kelistrikan di bangunan-bangunan. Sehingga pada sesi hari ini kita harapkan kita bisa banyak berdiskusi, kita bisa banyak mendapatkan insight nih dari Pak Haikal. Selamat datang Pak Haikal. Mbak Amri boleh di ini langsung di ke slide-nya Pak Haikal ya. Ya, Eh, oke, terima kasih. ya Pak Haikal, sehat Pak Haikal? Ya, baik, terima kasih. Ya, baik. Pak Haikal mungkin boleh Pak Haikal diperkenalkan dulu. Pak Haikal terlebih dahulu latar belakangnya dan apa pendidikannya, baik pengalamannya. Kemudian silakan Pak Haikal bisa dilanjutkan Pak Haikal. Terima kasih. Oke. Eh, yang nanti akan share screen siapa ya, Mbak? Amri Pak Amri, Haikal. oke, oke. Amri. Baik, kita langsung saja ya. Oke, halaman pertamanya, Mbak. Halo, Mbak Amri. Ya, sudah muncul Pak Haikal? Ya, sudah muncul. Tolong di halaman pertama ya. Halaman judulnya. Oke. Baik, terima kasih. Saya mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Eh, tema kita pada pagi hari ini adalah transisi energi dan konservasi energi. Apa peran kita dan bagaimana dan dari mana kita harus memulai. Baik, lanjut. Slide-nya agak lambat ya ininya ya, perpindahannya. Oke, baik ini saya sedikit paparkan data terkait dengan dampak perubahan iklim di Indonesia. Eh, Berdasarkan data yang dirilis oleh MKG dan Bappenas, bahwa Indonesia masuk kategori yang sangat rentan yang terkena dampak perubahan iklim. Jadi kalau kita lihat, kalau diklasifikasi paling tidak rentan sampai sangat rentan, maka Indonesia sebetulnya masuk dalam kategori yang sangat rentan. Secara rata-rata dari tahun 81 sampai 2018 itu ada kenaikan temperatur 0,03% per tahunnya. Kemudian permukaan laut itu 0,8 sampai 1,2 cm per tahun. Sementara 65% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir. Artinya dengan adanya kenaikan permukaan air laut ini, maka ekosistem yang berada di sekitar pesisir itu sangat terkena dampak. Boleh slide berikutnya, Bang? Oke, ini dampaknya 1.800 kilometer garis pantai masuk kategori sangat rentan. Nah, dampaknya juga berarti ada 5,8 juta kilometer wilayah perairan Indonesia tidak nyaman atau tidak aman bagi nelayan. Dan produksi beras, terutama di desa-desa produsen beras yang atau wilayah-wilayah produsen beras yang berada tidak jauh dari ekosistem pantai, itu akan menurun sebagai dampak dari adanya kenaikan permukaan air laut. Baik, selanjutnya slide berikutnya. Eh, untuk memitigasi dampak dari adanya perubahan iklim tersebut, tahun 2015, 70 negara-negara dunia melakukan kesepakatan yang disebut sebagai Paris Climate Agreement tahun 2015 ya. Dan Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani perjanjian tersebut terikat untuk kemudian bersama-sama melakukan mitigasi yang kemudian dikenal sebagai Net Zero Carbon 2050, di mana negara-negara di dunia sepakat untuk eh, melakukan upaya program dalam rangka mencapai yang disebut sebagai net zero carbon di tahun 2050. Sementara Indonesia kemudian menyanggupi di tahun 2060 atau yang
sering kita dengar Indonesia net zero carbon 2060. Net zero carbon itu artinya bahwa jumlah karbon yang dibuang ke atmosfer atau yang dilepaskan ke atmosfer itu sama dengan jumlah karbon yang bisa diserap kembali oleh bumi. Jadi bukan berarti yang namanya net zero carbon itu adalah tidak ada emisi karbon sama sekali. Itu kondisi yang sangat tidak mungkin untuk bisa dicapai. Tetapi yang disebut sebagai net zero, jika disebut sebagai net ya, artinya balance antara yang masuk dengan yang keluar itu berjumlah nol. Yang dilepaskan ke atmosfer dengan yang diserap kembali oleh bumi itu nol. Dampak dari Paris Agreement itu, negara-negara menyepakati tiga hal. Yang pertama, eh, kenaikan suhu global itu secara rata tidak sampai ataupun maksimal 1,5 derajat Celcius selama sampai tahun 2050. Yang artinya itu di bawah eh, kenaikan suhu global pada level pra industri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, negara-negara yang menyepakati perjanjian tersebut harus bersama-sama berusaha meningkatkan ketahanan terhadap dampak iklim. Karena emisi karbon ini kan sudah terlanjur ada. Efek gas rumah kaca sudah terlanjur eksis. Yang harus dilakukan karena ini sudah ada, sudah eksis, maka kita harus tingkatkan ketahanan bumi maksudnya terhadap dampak iklim tersebut. Karena kita sudah tidak bisa hindari. Sekarang gas efek rumah kaca sudah ada, tidak bisa dihilangkan begitu saja. Yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan ketahanan. Yang berikutnya adalah menyelaraskan arus keuangan dunia agar sejalan dengan tujuan tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya eh, program-program pembangunan itu akan mengarah kepada eh, pencapaian dari target net zero carbon. Sebagai contoh SDG ya, Sustainable Development Goals itu banyak sekali poin-poin di dalamnya yang kemudian eh, apa namanya eh, mendukung eh, agar arus keuangan dunia, artinya investasi yang masuk ke negara-negara yang sedang melakukan pembangunan itu mendukung kegiatan eh, atau program net zero carbon. Gitu. Contohnya misalnya eh, negara-negara di dunia tidak akan lagi memberikan investasi untuk pembangunan pembangkit PLTU batu bara itu ataupun eh, gas juga sudah mulai berkurang, tetapi PLTU batu bara itu bisa dipastikan tidak ada lagi negara-negara di dunia yang akan memberikan investasi. Misalnya Indonesia ingin membangun gitu ya, PLTU batu bara itu kalau tetap ingin membangun maka harus menggunakan dana sendiri, tidak bisa mengharapkan apa namanya investasi dari luar. Akan tetapi kalau misalnya Indonesia ingin apa namanya membangun misalnya pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, maka investasi itu masif terbuka dengan luas. Baik, selanjutnya slide berikutnya. Ya. Sumber gas rumah kaca terbesar saat ini dari sektor energi itu 34%, lalu industri 24%, kegiatan di sektor pangan, kehutanan, alih fungsi hutan itu 25%, transportasi 15%, bangunan 6%. Tadi sudah disebutkan bangunan itu cukup tinggi memang, karena bangunan ini secara tidak langsung ataupun langsung juga menggunakan apa namanya energi atau mengkonsumsi energi, sehingga walaupun kelihatannya sedikit, tetapi karena bangunan juga mengkonsumsi energi listrik, yang energi listriknya itu sebagian besarnya kalau di Indonesia itu berasal dari energi yang berbasis fosil, sehingga apa namanya gedung secara tidak langsung juga menjadi penyumbang gas rumah kaca yang cukup besar. Kan ada dua kunci transisi energi yang paling penting terkait dengan implementasi dari net zero carbon 2060. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan energi. Jadi ada dua kata kunci. Jadi penggunaan energi yang dikurangi atau dihemat, diefisienkan atau disebut sebagai konservasi energi. Kemudian yang kedua adalah melakukan substitusi energi fosil ke energi terbarukan atau ini yang disebut sebagai transisi energi. Ya, jadi ada dua kata kunci penting. Baik, lanjut.
slide berikutnya. Nah, ini kira-kira potensi energi bersih di Indonesia. Ini angkanya agak sedikit tidak akurat, tetapi saya hanya ingin memberikan sedikit gambaran saja bahwa misalnya energi surya itu memiliki potensi sebesar 207 eh, gigawatt ya, tapi baru hanya 0,04% saja yang dimanfaatkan atau dikonversi menjadi energi, dan potensi-potensi lainnya. Akan tetapi implementasi dari konservasi energi ini tidak mudah. Gitu. Perlu ada dukungan kebijakan, ada insentif, kemudian adanya kesadaran, dan juga yang paling penting adalah dukungan dari masyarakat untuk bersama-sama menggunakan energi baru terbarukan. Baik, lanjut. Oke. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023, jadi sebagai tindak lanjut bahwa Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung net zero karbon tahun 2060, maka pemerintah telah mengeluarkan peraturan tahun 33 tahun 2023 yang isinya tentang konservasi energi. Jadi bagaimana kita bersama-sama, pertama, ada 3 tujuan: menurunkan emisi gas rumah kaca, bagaimana meningkatkan ketahanan energi nasional, artinya kita punya suplai energi yang cukup. Yang ketiga adalah pembangunan nasional berkelanjutan. Berkelanjutan itu artinya pembangunan kita tidak boleh terhenti oleh misalnya kekurangan energi atau pasokan energi yang tidak cukup, yang menyebabkan pembangunan yang berkelanjutan itu terganggu. Oleh karena itu salah satunya adalah dengan mengkonversi dan juga mengefisienkan, mengkonversi, mengkonservasi, dan mengefisienkan energi yang kita miliki. Baik, lanjut. Namun suara-suara yang kemudian tidak sepakat, bukan tidak sepakat, artinya mengkritisi program transisi energi tidak sedikit. Nah, ini satu statement yang menurut saya cukup menarik, yaitu dari Saudi Aramco CEO-nya, yang mengatakan bahwa energi transisi itu sudah gagal. Dunia sebaiknya menghilangkan fantasi untuk menggantikan energi minyak atau energi fosil. Jadi artinya dia sampaikan bahwa transisi energi yang sudah dicanangkan di tahun 2015 sampai sekarang itu dianggap gagal. Dan upaya-upaya atau cita-cita ingin menggantikan energi fosil dengan sepenuhnya energi terbarukan, dia bilang itu tidak mungkin, itu fantasi. Tentu kalau kita menilai, oh ya jelas saja ini yang menyampaikan CEO-nya Aramco, tentu dia punya kepentingan menyampaikan statement seperti itu. Tapi kita juga harus bisa memberikan penilaian yang kritis terhadap statement yang mendukung maupun yang menolak. Dan dia memberikan data bahwa apa yang telah mereka lakukan para industri migas untuk melakukan program konservasi energi itu ternyata efek positifnya jauh lebih besar dibandingkan dengan pembangunan energi terbarukan. Dia sebutkan misalnya mereka telah melakukan program konservasi energi. Program konservasi itu bahasa mudahnya penghematan dan peningkatan efisiensi. Ternyata hasilnya mereka berhasil mengurangi emisi karbon 8 kali lebih besar dibandingkan dengan total seluruh pembangunan energi terbarukan. Jadi pembangunan energi terbarukan seluruh dunia kalau diakumulasi mereka bisa mengurangi emisi karbon itu ternyata hanya 1/8 dibandingkan apa yang telah dilakukan oleh industri migas dalam hal mengurangi emisi karbon. Sehingga dia sampaikan lebih lanjut, fokusnya sebetulnya itu bukan mengkonversi energi terbarukan atau menghilangkan energi fosil, seluruhnya diganti dengan energi terbarukan, tapi fokusnya adalah mengkonservasi, melakukan penghematan. Saya tidak dalam posisi ingin mendukung atau menolak energi terbarukan ya, tapi kita coba melihat dari sisi yang lebih kritis bahwa memang betul pada akhirnya tujuan kita itu mengurangi emisi karbon, net zero karbon. Nah, sehingga kita harus punya strategi. Bukan berarti tidak boleh menggunakan energi terbarukan, tetapi harus tepat. Gitu. Oke, baik, lanjut.
Boleh slide berikutnya. Nah, ini contoh dari meme yang apa namanya skeptis ya, atau tidak terlalu mendukung dengan apa ya yang namanya program transisi energi. Kata mereka kita berbicara motor listrik, sepeda listrik, tapi listriknya semua dari PLTU batu bara atau PLTU minyak atau gas, yang pada akhirnya itu juga menghasilkan emisi karbon, sehingga penggunaan kendaraan listrik itu hanya memindahkan itu yang semula emisinya dikeluarkan oleh kendaraan transportasi, tapi menjadi emisi yang berasal dari pembangkit listrik. Ini hanya sekedar contoh saja. Nah, sehingga apa langkah kita? Bagaimana kita menyikapi ini? Karena itu kita harus memberikan satu solusi yang tepat. Tidak ada yang salah dengan energi baru terbarukan, tidak ada yang salah dengan kendaraan listrik, tetapi ada yang tidak tepat dalam hal penempatan. Baik, slide berikutnya. Ini yang disebut dengan energi konservasi. Piramida energi, maaf. Yang paling bawah itu disebut sebagai energi konservasi, yang berikutnya itu energi efisiensi, yang ketiga renewable energy. Energi konservasi itu adalah bagaimana kita menghemat. Kita ubah perilaku kita ubah cara kita dalam menggunakan energi, kita ubah habit kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang aware dan terbiasa untuk melakukan penghematan energi. Yang berikutnya energi efisiensi. Energi efisiensi terkait dengan alat. Alatnya kita gunakan alat-alat yang hemat energi, lampu LED, AC yang menggunakan inverter, dan lain-lain. Jadi ada bedanya antara energi konservasi dengan energi efisiensi. Setelah itu kita lakukan, baru kita bicara soal renewable energy. Artinya kita perilakunya sudah hemat, kita sudah menggunakan alat-alat hemat energi. Kita mau melakukan penghematan lagi, barulah kita bicara soal renewable energy. Sehingga di piramida ini, renewable energy itu posisinya ada di paling atas. Jadi kita itu sangat sangat paradoks kalau kita menggunakan kemudian renewable energy, tetapi habit kita tidak diubah. Kita masih boros gitu kan. AC di ruangan-ruangan yang tidak digunakan masih menyala. Lampu-lampu sangat terang benderang sementara tidak ada aktivitas di situ. Itu adalah perilaku yang tidak sejalan dengan konservasi energi. Oke, lanjut. Ini contohnya kampanye-kampanye konservasi energi. Baik, berikutnya. Jadi konservasi energi adalah mereduksi, mengurangi konsumsi energi tanpa mengurangi produktivitas. Itu kata kuncinya. Apabila produktivitas kita menurun gara-gara mengurangi penggunaan energi, maka itu tidak masuk dalam kategori konservasi energi. Jadi kata kuncinya, konservasi energi adalah mengurangi penggunaan energi tanpa mengurangi produktivitas. Oke, baik, lanjut. Lanjut. Konservasi energi bangunan gedung seperti apa? Jadi, ini contohnya ya, penggunaan energi signifikan di gedung komersil, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan. Kalau diklasifikasi gedung komersil itu ada empat: perkantoran, perbelanjaan, rumah sakit, dan hotel. Jadi kira-kira figurnya ya, sebagian besar itu penggunaannya untuk kondisi udara atau AC. Kemudian lampu dan stop kontak. Stop kontak itu misalnya untuk laptop dan lain-lain. Oke, lanjut. Energi audit. Jadi apa yang bagaimana kita menilai apakah suatu objek, satu gedung itu hemat energi atau tidak. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan audit. Audit ini bisa kita lakukan di rumah kita, di gedung kantor kita lakukan. Dan cara melakukan audit memang ada apa namanya metodologinya, eh, sehingga siapapun yang misalnya pernah mengikuti kegiatan training audit dia bisa melakukan audit sendiri gitu, baik untuk di rumah, di kantornya maupun dimanapun. Oke, baik, lanjut.
Jadi aktivitas evaluasi penggunaan RD pada sebuah objek sistem yang mengkonsumsi energi, baik itu gedung, industri, alat transportasi, dan bagaimana kita mengidentifikasi peluang yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan energi. Baik, lanjut. Sudah selesai ya kayaknya ya. Baik, itu saja sebagai bahan diskusi pada pagi hari ini. Saya kembalikan waktu. Saya persilakan jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Baik, terima kasih Pak Haikal. Izin ya, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab Pak Haikal, kita share dulu informasi terkait training terdekat kita. Boleh Mbak Amri? Ya, jadi Bapak Ibu, tadi udah digambarkannya dengan Pak Haikal terkait dengan audit energi gitu ya. The reason behind kenapa ya. Kita di ESG pun kita memang punya ESG Sustainable Solutions. Kita mulai dari ESG produk gitu ya Bapak Ibu, sustainability reporting, dekarbonisasi, dan salah satunya sesi kita hari ini yang sedang kita diskusikan adalah terkait dengan auditor energi, baik dari segi trainingnya ataupun auditnya. Jadi Bapak Ibu, boleh Mbak ke next slide-nya? eh, Nantinya kalau Bapak Ibu berminat mengikuti gitu ya training 3 hari untuk menjadi auditor energi bangunan dan gedung gitu ya, auditor internal, itu Bapak Ibu akan mendapatkan modul ini Bapak Ibu. Jadi selama 3 hari itu akan diajarkan tentang bagaimana regulasi-regulasi yang ada, kompetensi apa saja yang harus didapatkan, skemanya apa ya untuk menjadi auditor energi bangunan dan gedung, kemudian bagaimana cara menyusun proposalnya gitu, sampai dengan di hari ketiga tentang juga kita share kerangka regulasi terkait dengan dekarbonisasi. Karena banyak sekali Bapak Ibu perusahaan-perusahaan yang sebenarnya pada saat dia sudah melakukan program dekarbonisasi, salah satu tindak lanjutnya adalah melakukan energi efisiensi sebagai effort untuk menurunkan emisi karbonnya. Nah, boleh Mbak Amri selanjutnya? Ya, jadi Bapak Ibu, jika ada yang berminat untuk mendaftar mengikuti training full 3 hari dan mendapatkan sertifikasi BNSP-nya, Bapak Ibu boleh daftar dengan scan barcode yang ada di layar. Nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat BNSP, kemudian juga free konsultasi dengan ada kita ada grup alumninya yang mengumpulkan semua para auditor energinya yang ada. Kemudian juga kalau untuk offline ada makan siang dan coffee break di Menara 165 serta materi training. Untuk jadwal terdekat akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 9 Mei bulan depan, Bapak Ibu. Kita ada 2 tipe, ada hybrid untuk Bapak Ibu yang berada di luar kota misalnya, secara online bisa mengikuti via Zoom seperti sesi kita hari ini, atau memang juga ada yang mau langsung datang offline ke studio kita di Menara 165. Nah, kita ada diskon menarik Bapak Ibu, boleh? Ya. Jadi buat Bapak Ibu yang hari ini spesial ikut seminar tentang audit energi ini, bisa di screenshot ya terkait dengan voucher ini. Jadi voucher ini bisa digunakan untuk Bapak Ibu mengikuti training di bulan Mei nanti di tanggal 7 sampai 9-nya. Nah, silakan Bapak Ibu mungkin ada yang butuh waktu untuk di screenshot dulu, untuk difotokan vouchernya. Silahkan. Dan nanti juga tolong ya Mbak Amri dibagikan ke chat grup gitu ya untuk bisa pendaftaran dan lain sebagainya.